Biasanya kan kalau gitu kan diem kan, kebanyakan kan. Kalau misalkan emang menyerupai gitu kan. Gue di situ ngobrol. Ada feedbacknya gitu, kita ngobrol. Tapi kata dia udah balik gitu. Dari pintu, celah pintu tuh ada kelihatan kayak mata gitu. Mata, aduh ngedini gue. Mata merah kayak ngintip gitu. Dia waktu tidur, jadi kayak kaki ada yang narik bang. Kaki ada yang narik, pas dia bangun, katanya gue ikut bangun juga. Jadi sama-sama bangun, terus kita tatap-tatapan gitu. Gue katanya senyum, kok teksturnya lebih lembut ya? Gue lihat, gue senterin, anjing. Ternyata kayak rambut kuntilanak gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri. Balik lagi sama gue Randy Mulya. Dan seperti biasanya nih, gue mendatangkan salah seorang narasumber yang punya pengalaman di luar nalar. Dan kali ini, pengalaman narasumber kita di saat dia sedang di suatu villa dan bertemu dengan orang yang udah gak ada di sana. Nah, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Halo Bang. Halo. Sehat ya Bang Ilham? Alhamdulillah sehat. Nah, Bang Ilham ini lo asli Brebes ya? Iya, asli Brebes. Asli Brebes ya? Asli Brebes, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, jauh-jauh nih. Dan kalau boleh tahu yang lo alamin kali ini Bang. Iya. Ini kejadian di tahun berapa nih Bang? Belum lama. Kira-kira bulan Oktober kemarin lah, 2022. Bulan Oktober kemarin? Betul. Dan ini agenda dari mana? Dari kantor kah? Atau teman-teman main lo atau gimana? Ya sebenarnya kita ini satu grup ya. Satu grup, tapi kayak ya yang suka jalan-jalan aja gitu loh. Kayak yaudah yuk kita ngagendain jalan-jalan aja gitu. Kita touring ke puncak yuk gitu. Oh, ke puncak Bogor ya? Betul. Dan di sana nyewa villa gitu? Iya, nyewa villa. Kita nyewa villa 2 waktu itu. Oh, 2 villa. Yang satu komplek ya? Betul. Satu komplek villa ya? Iya, tapi agak lumayan jauh. Oh, posisinya agak lumayan jauh. Nah, si kejadian yang satu ini dialamin sama lo dan teman-teman lo juga ya? Iya. Di sana ya? Kurang lebih seperti itu. Nah, ya udah tahan dulu ceritanya Bang. Oke. Buat teman-teman yang penasaran gimana pengalaman dari Bang Ilham kali ini, lo tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa buat kalian yang punya pengalaman pribadi, kalian bisa ceritain di Narasi Misteri juga. Kalian tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan di sepanjang video ini ada atok-atok yang digambarkan langsung oleh timnya Narasi Misteri tentang sosok apa aja yang dilihat narasumber dan apa yang terjadi di sana. Dan jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Ilham kali ini. Karena di dunia ini bukan cuman kita yang nempatin. Bang Ilham, gimana nih awal mula kejadian yang lo alamin terjadi nih? Oke, jadi waktu itu Mas nih, gue sama satu grup kantor itu merencanakan untuk kita touring bareng nih ke daerah puncak, yaitu di Cipanas. Itu kita udah lumayan lama lah buat ngerencanain. Itu dari kantor kita udah kumpul bareng dari pagi. Jam 9 lah, sekitar jam 9, tapi kita saat itu memang sedang ada trouble, jadi kita berangkat dari kantor itu mulai dari jam 11. Jam 11 siang kita berangkat dari kantor ke Bogor nih, ke arah puncak. Kita berangkat bareng-bareng, sekitar kalau nggak salah itu ada 15 motor. 15 motor kita berangkat bareng-bareng, tapi di sini kita yang tadinya memang mau satu jalur di daerah Kalibata, kita terpisah tuh. Gua sama teman gua cuma 3 motor. 3 motor kita lewat Jalan Raya Bogor yang via Condet.
yang lainnya tetap lurus ke arah Jalan Raya Pasar Minggu. Oke, jadi kita merencanakan untuk kita nentuin titik kumpul nih di Bogor. Yaudah kita, karena memang kita on Discord, kita jadi yaudah kita telepon via Discord, kita ketemu aja di Bogor, di kota Bogor. Oke, di pom bensin sini ya. Ya, kayak kita jadi udah sama-sama satu tujuan di salah satu pom bensin di kota Bogor. Kita ketemu di situ. Sebenarnya gue dari situ, dari awal berangkat pun gue udah ada firasat kurang baik nih. Kok dari awal berangkat udah kepisah gini, terus berangkat juga molor. Kemudian yaudah yuk, kita udah ketemu nih di Bogor. Yuk mau berangkat nggak sekarang? Ayo kita berangkat. Berangkatlah kita sampai di jalan raya yang Megamendung. Yang udah hampir naik itu depan Cimory, hujan deras banget itu bang. Hujan deras banget. Kita berhenti bentar. Tapi yang tadinya 15 motor itu tinggal kalau nggak salah 5 atau 4 motor. Karena yang lainnya mungkin udah lebih cepat ke depan. Nah di situ gue ya udahlah nggak apa-apa, kita cuek aja. Orang gue juga waktu memang bawa motornya pelan. Teman-teman gue juga ngertiin gue lah bawa motornya pelan. Terus oke, kita pakai jas hujan dan lain-lain. Terus kita berangkat lagi. Gue di situ aduh hujan lagi, kayak apa ya, pertanda apa, dan ya mungkin memang di situ khasnya memang ya kalau udah siang atau apa hujan. Tapi kalau menurut gue ya di situ agak beda loh hawanya udah hawa-hawa beda. Oke lah kita yaudah yuk lanjut, kita cuek aja. Lanjutlah kita sampai ke villa. Jadi di villa itu kita kurang lebih kan ada 25 sampai 30 orangan lah. Di situ kita nyewa 2 villa. Satu yang villa lagi, terus satunya lagi tuh ya yang buat kita senang-senang nongkrong lah. Yang sini emang buat tidur, emang karena waktu itu ya sama kepala-kepala dan lain-lain kan. Terus kita di sini ya yang staff-staff biasa atau ya yang suka-suka ngobrol gitu. Nah, gua masuklah ke villa yang kedua. Jadi villa itu susunannya tuh kayak 3 lantai cuman ke bawah. 3, 2, 1 paling bawah. Nah di situ gue baru sampai, ternyata kan udah ada teman-teman yang udah nyampe tuh. Ya udahlah beres-beres dulu. Kita di situ di belakang ada semacam balkon yang ngadepnya memang ke pemandangan enak gitu kan. Gue di situ ngerokok dulu lah, ngobrol-ngobrol. Ada lu temen gue satu datang kan, keluar ke balkon. Lu udah ngecek belum ke bawah? Kenapa mas? Gitu. Udah ayo ikut gue aja. Lu tas di mana? Gitu. Gue tas di lantai 2. Ya udah, lu belum ke lantai 1 kan? Belum, kenapa? Yaudah ayo ikut gue aja. Ngecek lah gue ke lantai 1. Gue ngecek ke lantai 1, terus gue lihat tuh emang di situ kondisinya lembab, benar-benar lembab banget. Itu nggak ada udara masuk dari luar ataupun dari manapun, karena setiap turunan tangga itu ada pintu. Jadi mungkin di lantai 1 nggak dapat udara dari atas, dari lantai atas pun itu, dari bawah pun paling cuma dari ventilasi. Ventilasinya juga kan agak ditutup yang jaring-jaring gitu bang. Nah ditutup jaring-jaring. Gue ngecek lah ke situ. Itu memang ya kayak tempat buat pembantu gitu loh, kayak buat tidur pembantu. Jadi ada satu kamar tidur, ada meja makan, ada dapur. Jadi kayak ada ini juga ruang keluarga gitu, kayak buat nonton TV dan lain-lain. Cuman nggak ada sofanya, kosongan gitu kan. Nah di situ gue ngecek tuh, gue lihat, oh di sini mungkin kalau misalkan di atas penuh, di sana penuh, gue bisa tidur di sini nih. Gitu. Gue batin sendiri kan gitu kan. Tapi kayaknya agak nggak beres, nggak apa-apa, cuek aja gitu kan. Terus niatnya jadi di luar situ ada taman mas, taman itu kayak ya taman terbuka lah, tapi punya halaman si villa itu. Gua nyoba buka nggak bisa kebuka kan. Jadi kayak di tralis, dia nggak digembok tapi nggak bisa dibuka. Yaudahlah nggak apa-apa lah, emang mungkin udah lama nggak dibuka, jadi emang nggak bisa kebuka.
Terus gue naik lagi lah, ayo ngopi lagi di atas, ayo. Terus ada temen gue satu dateng, lu nggak pengen ke taman sono? Apaan nggak bisa dibuka? Apaan orang gue tadi habis buka, lu kapan buka? Sebelum lu turun. Emang bisa dibuka? Bisa, gue nggak bisa tadi buka. Ayo coba lagi dah. Kita coba lagi turun tuh. Kita coba lagi turun. Dia coba buka. Tadi gue cuma gini doang nih kebuka. Mana coba? Bisa nggak kebuka? Gitu katanya kan. Nih di kerek itu nggak kebuka sama sekali. Bener-bener nggak kebuka. Anjir tadi gue bisa kebuka ini. Ah lu kali ngigo kali gue gitu kan. Ah ya udahlah. Kita lewat depan aja apa ke taman. Gak usah, ayo kita ke ini aja. Ke atas aja ngopi. Lah kita ngopi sambil ya kita sambil nunggu waktu main bola lah. Karena di situ agendanya sebenarnya touringnya buat main bola di Cipanas kan. Nah, di situ kita ngobrol-ngobrol lain-lain dan ada yang tidur dan lain-lain. Gua ngecek ke villa sebelah, villa yang ya sedikit lebih bagus lah, villanya sedikit lebih bagus. Gue lihat-lihat, oh aman nih kayaknya di sini. Terus oke lah kita ngobrol-ngobrol lagi, kita ngopi dan lain-lain. Udah tuh sampai akhirnya maghrib tiba, gue udah mulai siap-siap nih sama temen-temen nih. Ayo kita main bola gitu kan. Ayo. Terus gue udah pada ganti baju, hujan tuh bang, hujan lagi kan. Wah nggak direstuin nih kayaknya nih, emang suruh di villa aja kita sambil bercanda-bercanda gitulah. Udah kita nggak boleh main bola ini, udah nggak enak, udah dibookingin gitu katanya kan. Yaudah yuk jalan, kita akhirnya jalan hujan-hujan, kita jalan hujan. Itu tempatnya dari villa lumayan jauh, sekitar 15 atau 20 menitan lah. Gua di paling belakang sama teman gua boncengan, terus kita sampailah di lapangan. Kita main bola kayak biasanya, kita main bola dan lain-lain. Selesai kita main bola, kita masih belum langsung balik nih ke villa. Kita masih ngobrol-ngobrol, masih bercanda-bercanda dan lain-lain di lapangan. Nah, gue sama temen gue bilang ayo pulang. Bentar lagi. Ini kita lagi asik ngobrol gitu. Ya udah, bentar lagi ya. Kita masih ngobrol, kita masih ngerokok dan lain-lain. Terus akhirnya yaudah yuk pulanglah kita. Di jalan kita pulang, gue sama temen gue yang boncengan ini kayak ngecium bau wangi kenanga gitu loh bang, wangi kenanga sama melati yang kayak kuburan baru. Gue di situ nyium bener-bener baunya itu nyengat banget. Set, lu nyium nggak? Temen gue bilang, karena gue yang nyetir waktu itu, lu nyium nggak? Apaan? Gue pura-pura kayak cuek aja gitu kan. Apaan? Nyium apaan? Bentar ya. Berhenti dulu bentar, berhenti. Lu nyium nggak? Iya gue nyium. Kenapa? Apa-apa ya jalan lagi. Terus nggak lama kita ngobrol itu, ada satu teman gue lagi, satu motor berhenti juga, ikut berhenti. Kenapa? Lu nyium bau ya? Iya. Yaudah yuk cuek aja udah. Kita jalan lagi ke villa. Oke lah kita jalan ke villa. Dan kita sampai villa itu, kita mandi, bebersih, makan dan lain-lain. Terus teman-teman gue ada nih ngide buat, ayo kita bakar-bakaran jagung. Oke, kita bakar-bakaran jagung. Terus kita bakar-bakaran di villa yang pertama, villa 1. Nah di situ memang alat-alatnya lengkap di situ kan. Gue coba bantu teman-teman gue yang nyari kayu bakar dan lain-lain, karena ternyata memang di sebelah villa itu ada kayak kayak semacam tempat penyimpanan gitu loh, tempat penyimpanan tapi isinya kayu bakar. Di situ teman gue itu habis ngambil kayu bakar. Lu ambil dah. Ya, bentar mas, gue ambil gitu kan. Gue awalnya ditemenin sama satu temen gue, tapi dia nggak berani turun karena itu agak licin kan, habis hujan juga. Udah mas, gue di sini aja mas.
lu di sini aja, gue yang turun gitu kan. Gue ambil lah. Nah pas ngambil kayak ranting-ranting pohon cemara gitu loh bang, yang cemara kering atau apa sih itu yang daunnya tipis. Nah gue ngambil itu kan, awalnya ya biasa aja gue ambil, susah nih, agak susah. Terus itu emang posisi gelap kan, posisi gelap. Situ gue ngambil, gue nggak ngelihat ke bawah atau apa, gue cuma tangan gini doang ngambil, dapet satu, dapet. Terus pas udah gue ngambil ke berapa, tuh kayak gue ambil tuh kayak ininya beda, apa sih teksturnya, bukan tekstur daun. Kok teksturnya lebih lembut ya? Gue lihat, gue senterin, anjing, ternyata kayak rambut kuntilanak gitu loh. Gue lihat, astagfirullah, gue gini, gue lepas, gue ambil kayu seadanya, gue langsung bisikin temen gue, lu habis lihat ya? Hehehe, dia ketawa gitu kan, kenapa lu? Kena juga? Iya, gue kena ininya apa? Rambutnya, tadi gue ngambil rambutnya nggak sengaja. Udah, nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, tapi gue tetap kepikiran, gue gitu kan, kata. Terus, yaudah lu sono ambil lagi. Gue ke situ lagi tuh, situ lagi. Jadi di situ ada, kan posisinya kayak segitiga gini loh bang. Agak kan di sini penyimpanannya nih. Nah di sini segitiga gini. Di sini di sebelah sini tuh ada pintu. Tadinya tutup, itu kebuka. Tapi nggak tahu itu kayak tempat penyimpanan apa, gue nggak tahu. Itu di situ agak kebuka sedikit. Gue heran kan. Gue tanya ke temen gue, tadi ada yang kesini lagi apa enggak? Enggak, cuma lu doang tadi terakhir. Kok pintu kebuka ya? Gue dalam batin doang gitu. Oh ya udah, kenapa? Nggak apa-apa. Udah ambil lagi, gue ambil lagi. Dari pintu, celah pintu tuh ada kelihatan kayak mata gitu bang. Mata, aduh ngedini gue. Mata merah kayak ngintip gitu. Kayak ngintip, terus kayak gue kayak diliatin nih. Udah gue cuek aja, gue ngambil kayu, udah nih, diliatin lagi nggak, kata temen gue. Udah ntar aja ceritanya, gue gitu. Oke, akhirnya kita udahlah bakar-bakaran kayak biasa. Ada yang main gitar, ada yang ya minum kopi dan lain. Udah akhirnya sampai sekitar jam berapa ya? 12 atau setengah 1 malam itu di hari. Selesailah acara, ada yang udah tidur dan lain. Gue memutuskan untuk balik ke villa satunya, villa 2. Gue balik, ternyata udah penuh tuh. Ada yang tidur di sofa juga, di lantai 2 juga udah penuh. Di lantai 1 udah ada orang tidur, cuman tidurnya malang gitu loh. Jadi gue kayak agak sungkan buat ngebangunin kan temen gue. Setelah gue turun ke bawah tuh, turun ke lantai 2, gue cek. Jadi di lantai 2 ada 2 kamar. Satu yang emang pintunya ngadep ke tangga, satunya lagi kayak ya letter L gitu lah bang. Gue ngecek dulu tuh yang di depan tangga. Wah anjir udah penuh, udah ada 5 orang. Itu dalam satu kasur. Terus gue ngecek satunya lagi, penuh juga, di bawah juga udah ada orang. Akhirnya gue mutusin ke bawah tuh, ke lantai 1. Ke lantai 1, gue turun. Terus gue cuma nyalain lampu doang tuh pertama. Udah nyalain dulu biar agak udaranya agak enak nih, nggak lembab-lembab banget. Gue nyalain lampu bentar, terus gue naik lagi tuh, naik ke atas ke lantai 3. Gue ngerokok lah di balkon. Gue ngerokok nih di balkon sambil bikin kopi dulu kan di dapur kan awalnya kan. Ngopi, rokok, iseng nih gue nih, lihat ke taman bawah. Balkonnya kan bisa ngelihat ke taman bawah tuh. Gue ngelihat iseng doang. Pertama gue cuma ngelihat sekitaran-sekitaran. Karena di sebelah gue villanya rame banget. Emang lagi ada nggak tahu musik atau karaokean lah. Nah gue cuek aja, gue terus lihat ke bawah. Itu jadi di taman tuh kayak ada lampu taman gitu yang bulat. Nah di sebelah lampu taman itu ada anak kecil. Ada anak kecil lagi berdiri, mukanya pucat banget. Dia bawa boneka. Dia bawa boneka kecil warna pink. Gue inget banget itu warna pink. Jadi pas gue lihat,
Dia cuma berdiri doang, berdiri biasa sambil ngangguk gini. Gue langsung, ya udahlah, karena mungkin gue udah terbiasa ngelihat gitu ya bang ya. Ya gue ikut nganggukin juga gitu loh. Ya kayak minta diajak komunikasi, tapi gue nggak bisa, karena gue nggak bisa komunikasi kan. Udahlah gue ikut nganggukin kepala doang kan. Mungkin di situ dia ngerasa terganggu, mungkin karena gue nggak tahu. Ya udahlah, ya gue cuma bilang dalam hati, ya kita nggak ngeganggu kok, kita cuma niat buat liburan aja di sini, kita happy aja. Oke lah, gue duduk lagi tuh di balkon, gue ngerokok lagi, ngabisin kopi. Itu kayak ada benda jatuh gitu dari atas. Di situ kan di tamannya ada pohon-pohon gitu kan. Jadi kayak yang berangsak ke pohon itu loh, serak gitu kan. Gue kaget kan, otomatis kaget kan. Apa tuh? Gue langsung ngabisin kopi, gue matiin rokok. Gue ke dalam ke meja makan. Gue duduk di meja makan tuh. Jadi kan di meja makan itu ada tumpukan aqua gelas gitu bang. Ada yang kebalik, ada yang udah kebuka gitu kan. Nah di sini gue ngalamin botol aqua itu geser. Tapi kan biasanya kalau botol aqua kegoyang pun airnya gerak kan. Itu nggak sama sekali gerak bang. Sama sekali nggak gerak. Kayak cuma seret. Udah kayak ngasih kode doang. Seret. Apa nih? Terus tiba-tiba speaker Bluetooth nyambung. Orang-orang pada tidur. Gue lihat Bluetooth gue nggak connect kan. Tapi nggak nyetel lagu, cuman connected gitu doang kan. Bluetooth siapa yang connect? Udahlah, gue nggak mau ambil pusing. Nah gue cuma bengong tuh di meja kan, bengong gini. Apain ya? Gue cek ke dalam, gue ngechat dulu nih ke teman-teman. Di sana masih ada orang nggak? Udah pada balik dah ke villa sono, udah ke situ. Gitu. Gue ngerasa aman sih karena masih mungkin di villa yang gue tempatin itu masih ada yang hidup lah, masih ada yang melek. Gue ngerasa aman, jadi gue agak lama tuh di meja makan. Terus kayak tiba-tiba di belakang tuh kayak ada yang lewat. Seret gitu. Bayangan hitam. Tapi gue kayak gini dong. Apa nih? Gue juga bingung kan. Apa ya? Gue nggak ada niatan ganggu nih. Lu kalau misalkan mau nampakin sekalian, gue bilang gitu. Tapi akhirnya ya udah, dia cuma ngelewat sekelibat doang kan. Dia tuh cuma ya 2 kali lah, satu ke sana satu ke sini kan. Gue udah ngerasa ngantuk lah sekitar jam 2-an kalau nggak salah deh, jam 2 setengah 3. Gue turun tuh ke lantai 1. Nah pas gue turun, gue ngecek lagi ke kamar yang 2 itu. Kirain emang ada yang pindah atau geser kan masih sama posisinya. Sang sini 5 orang, yang sini 6 orang kalau nggak salah deh. Pas gue mau turun ke lantai 1, itu tuh gue waktu habis dari bawah itu, gue tuh ngerasa nutup pintu, tapi pas gue mau turun lagi, itu pintu kebuka. Nah gue positive thinking, mungkin udah ada ini kali teman gue yang ke situ. Mungkin pas lagi gue di balkon, gue nggak lihat. Terus pas gue ngecek lagi nih ke atas karena HP gue ketinggalan kan, gue ngambil HP, gue turun lagi. Nah pas di pintu lantai 2 ke lantai 1 itu, gue ketemu tuh sama teman gue, sebut aja Mas R lah ya. Nah di situ gue ngomong, loh Mas R, belum tidur? Belum, ini juga gue mau tidur. Oh ya udah, tidur di mana? Kamar penuh. Sini aja lah, dusel. Oke. Lu tidur bawah? Iya, gue tidur bawah mas. Udah hati-hati. Gue turun ke bawah. Ternyata ada suara gitar kan. Ternyata teman gue lagi gitaran di meja makan itu. Jadi posisinya tuh di ruang tamu itu, yang di ruang tamu lampu nyala, di luar
lampu nyala, di meja makan itu lampu mati, kamar mati. Terus gue duduk bentar lah sama temen gue. Situ gue duduk bentar, ngobrol-ngobrol, gue nggak tidur. Bentar lagi, udah gue tidur duluan ya. Gue akhirnya tidur duluan bang. Gue nyalain lampu dulu, gue kibas-kibas kasur dan lain-lain, kan emang karena itu belum diberesin, masih berantakan, masih banyak debu. Yaudah gue beresin aja, gue kibas-kibasin. Jadi kasurnya tuh kasur tingkat yang bisa di ini loh, apa namanya, yang ada kolongnya, yang bisa ditarik itu. Gue tidur di bawah. Gue bilang ke temen gue, lu tidur di atas ya? Iya, ntar gue tidur di atas. Nah itu gue udah tidur duluan kan. Gue matiin lampu, gue rapetin pintu sedikit tuh, ada celah dikit. Ada celah dikit, tapi agak silo kan, karena ada agak silo lampu ruang tamu itu. Gue ngadep ke kolong tuh. Awalnya masih biasa aja. Terus temen gue masuk, tidur lu? Iya. Lampu matiin dah tolong itu yang di ruang tamu. Oke, dia matiin. Tidurlah dia ke atas kan. Gue udah bisa ngadep ke pintu nih. Bisa ngadep pintu, tapi gue agak ya gimana ya, posisinya gue telentang lah. Posisi gue telentang. Kita udah tidur nih. Gak lama itu kan pintu nutup tuh. Udah gue tutup. Terus kayak kena sinar gitu loh bang. Tapi lampu itu mati semua. Tapi gue kayak kena sinar gitu kan, biasanya refleks pasti bangun kan kalau orang tidur kena sinar matanya kan. Refleks bangun, tapi gue gini doang kan. Apa ya, udahlah, cuek gue. Gue masih tidur telentang. Nah pas itu, gue tidur telentang itu, tangan gue kayak ditarik dari kolong. Ditarik, seret gitu kan. Tarik, dek. Apa sih, gue gitu kan. Gue kira teman gue yang di atas ngusilin gue. Gue bangun kan. Oh dia hadapnya ke tembok. Nggak mungkin. Ya udahlah, biarin. Nah di situ gue udah cuek tuh. Nah terus gue dapat cerita dari teman gue yang di atas itu. Dapat cerita di atas itu, dia waktu tidur jadi kayak kaki ada yang narik bang. Kaki ada yang narik. Pas dia bangun, katanya gue ikut bangun juga. Jadi sama-sama bangun, terus kita tatap-tatapan gitu. Gue katanya senyum, padahal gue nggak ngerasa gue bangun. Jadi kayak kita sama-sama bangun nih. Dia habis ditarik kaki, gue juga bangun, dia bangun. Terus kita kayak tatap-tatapan gitu loh. Lu semalam narik kaki gue ya? Enggak, soalnya lu bangun juga. Lu waktu gue bangun, lu bangun, kita tatap-tatapan, lu senyum ke gue. Kirain lu emang senyum puas karena ngusilin gue kan. Enggak, mana ada gue bangun. Orang gue juga udah lelap banget itu, udah capek gue. Nah terus dia mau tidur lagi kan. Tapi sebelum tidur dia katanya gini, pas dia lihat di sebelah kaki kanan dia, kayak ada bola gitu, tapi ada rambutnya. Dia cerita gitu, jadi bola kayak ada rambutnya gitu. Gue lihat itu, ada bola, ada rambutnya. Sampai akhirnya gue kata dia, gue nggak bisa tidur lagi dah, gue nggak bisa tidur lagi. Tapi gue berani-beraniin tidur, gue mau bangunin lu tapi gue nggak enak. Yaudahlah gue tidur lagi. Akhirnya sampai pagi kan, pagi gue setelah itu udah nggak ada nggak ada apa-apa. Tapi gue heran nih. Kok lampu nyala, lampu di ruang tamu, lampu yang di ruang keluarga itu. Oh mungkin udah ada yang mau ngebangunin kita kali, kita nyalain lampunya. Waktu itu nggak tahu gue pikiran usil dari mana ya. Gue nyoba buka pintu itu lagi tuh, pintu yang di bawah itu. Gue coba buka lagi, bisa kebuka dan gampang banget kebuka. Gue cuma crack terus gini, gue buka. Kok kebuka gampang banget. Biar dapat udara dah, gue di bawah dulu, gue duduk gini. Dapat udara seger, udah gue tutup lagi kan. Gue naik ke atas, ternyata udah ramai, udah pada sarapan dan lain-lain kan.
Gue tanya, ada yang ke bawah tadi? Nggak ada. Emang kenapa? Kok itu pintu gampang banget dibuka sekarang? Kemarin kan kita coba nggak bisa kebuka ya. Serius lu? Iya. Ah ya udah, paling udah ada yang ini, udah ada yang ngebukain gitu. Kata temen gue. Terus ada yang nyalain lampu nggak? Apaan sih, orang kita nggak ada yang turun, ngapain nyalain lampu? Lampu yang mana? Lampu yang itu, yang di ruang keluarga itu, katanya gitu kan. Enggak, kita nggak ada yang turun. Kita cuma dari sebelah, kita kesini doang kok, ke balkon sama ke ruang tamu, kita karaokean dan lain-lain. Oh ya udah, gue kira ada yang mau ngebangunin tapi nyalain lampu. Enggak ada, kita nggak ada yang turun, katanya gitu. Oke lah, terus akhirnya kita balik tuh bang. Kita balik, gue ngerasa ya gue masih fine-fine aja lah, masih aman-aman aja. Akhirnya Senin, gue masuk kantor kan. Gue masuk kantor, gue lagi sarapan nih di pantry. Lagi sarapan, tahu-tahu Mas R itu, dia sama timnya juga lagi sarapan di pantry juga kan, tapi kita posisinya belakang-belakangan. Dia cerita kalau dia balik duluan pas kita futsal. Gue lagi makan spontan dong, maksudnya langsung, Mas R balik duluan. Iya, gue kan balik sama Mas A, bareng berdua, 2 motor. Pas kalian belok ke kanan ke tempat mini soccer, kita lurus. Emang iya? Serius mas? Balik jam berapa dah? Itu pas kita mau ke lapangan itu. Masa sih? Orang gua ngobrol sama lu? Lah serius, ngobrol di mana? Ngobrol jam berapa? Ngobrol jam 1 malam, gua bilang gitu. Ah, lu ngigo kali. Lu habis dari mana? Jam 1 malam. Ngobrol di mana? Kata dia. Ngobrol di sini, di tangga yang mau ke lantai 1, gue bilang gitu kan. Enggak, gue udah balik juga. Gue udah balik bareng kalian ke lapangan, gue udah balik. Dia sampai ngomong gitu terus kan. Gue balik sama Mas A. Terus Mas A nyautin tuh. Iya, dia balik sama gue kok. Orang kita juga klakson-klaksonan, kita bareng. Emang iya mas? Gue gitu kan. Gue penasaran kan. Terus gue tanya sama temen gue itu yang satu kamar sama gue waktu itu. Oh iya, lu lihat nggak Mas R ini turun ke bawah? Enggak, gue nggak lihat. Pantesan waktu gue turun itu dia nggak ngobrol. Tadi ada Mas R gitu kan, biasanya gitu kan basa-basi. Mas R tadi habis dari sini gitu. Dia nggak ngomong gitu karena dia nggak ngelihat. Berarti dia gue emang cuma ngeliat di tangga itu doang mas. Terus gue masih debat tuh sama si Mas R ini. Mas serius mas, ini mas, gue mas, lu beneran balik jam berapa? Ih serius nih, gue balik jam bareng kalian ini ke lapangan. Gue lurus, kalian belok. Tapi gue ngobrol nih mas sama lu, bener-bener ngobrol. Terus gue lihat lu di ini, apa namanya, di kamar juga. Waktu gue ngecek pertama, gue ada di kamar yang ber-5 orang itu. Terus ada yang emang dia temen gue yang tidur di kamar itu. Kok ber-5 sih dak? Emang berapa orang? 4 orang. Bentar, kok 4 orang? Gue lihat 5 orang loh. Bener-bener 5 orang gue lihat berjejer. Mana nyukup kasurnya 5 orang? 4 orang aja udah sempit. Serius lu, cuma 4 orang? Serius, orang gua, si A, si B, sama si C. Serius lu, gua bilang gitu. Gua bener-bener di situ waktu Senin itu hari di kantor, bener-bener nggak percaya bang, kayak anjing, emang bener ya? Terus yang gua lihat itu siapa, dan yang di kamar itu bener ber-5 apa cuma ber-4 kata dia. Karena gue lihat ber-5. Terus dia bilang, lu sampingnya siapa? Lu lihat dia di samping siapa? Tengah-tengah lu sama si A. Apaan orang gue sama dia nempel, udah sempit, mana ada orang bisa nyempil di situ? Dia bilang gitu. Terus siapa ya? Kok gue sering banget diliatin di situ? Lu diliatin apa lagi? Banyak lah gue mah diliatin. Terus dia, ya udahlah, paling dia juga cuma seneng sama lu gitu doang. Terus kayak dia, yang si Mas R ini, dia masih kayak
nggak percaya gitu kan, masih kayak ngedebat gue. Ayo lu ngobrol sama siapa lu gitu. Asli mas, gue ngobrol sama lu mas. Dari outfitnya pun sama mas. Lu pakai baju yang pertama lu datang ke sini, masih pakai celana jeans, masih pakai, kalau nggak salah dia pakai baju putih, kalau nggak salah ya. Dia pakai baju putih, dia masih pakai jeans dan masih pakai jam tangan waktu itu. Gue lihat, gue ngobrol, bener-bener ngobrol mas. Biasanya kan kalau gitu kan diem kan, kebanyakan kan, kalau misalkan emang menyerupai gitu kan. Gue di situ ngobrol, ada feedbacknya gitu, kita ngobrol. Tapi kata dia udah balik gitu loh. Nah gue lihat waktu, gue baru tahu waktu di kantor itu, gitu. Jadi setelah kejadian itu, ya udahlah, gue jadi cerita kesana kesini kan, maksudnya Mas R ini cerita kesana sini, jadi gue banyak yang tahu nih, maksudnya gue ditambakin banyak nih di villa itu, gitu mas. Berarti kejadiannya panjang tuh ya bang? Kayak lo ketemu sama si Mas R ini di sana itu dengan jangka waktu yang lama, bukan sekedar papasan atau selewatan doang ya? Enggak, jadi ya cuma ya itu lumayan panjang, bener. Ngobrol juga. Ngelihat di kamar juga. Betul, itu yang waktu ngecek pertama, lihat di kamar gitu. Terus yang lampu mati, terus ada yang Bluetooth nyala, itu sampai sekarang masih nggak tahu tuh. Nggak tahu. Karena kondisi kejadian-kejadian itu udah nggak ada orang tuh di sana. Iya, yang Bluetooth kan karena udah pada tidur. Dan mungkin ya HP lah paling. Nggak mungkin. Ya mungkin masih bisa auto connect ya kalau kita positif tingginya ya. Positif tingginya masih bisa connect. Bisa auto connect ya. Iya, cuman kalau yang lampu tiba-tiba dinyalain, sedangkan nggak ada orang yang ke sana. Nggak ada. Tapi di kamar berarti lo juga barengan sama temen lo juga ngalamin hal itu juga. Iya mas, ngalamin. Itu yang tadi dia ditarik kakinya terus lihat yang bola ada rambutnya itu, sama ngelihat gua berdiri itu, dia ngelihat itu. Nah si temen lo ini sama nggak sih sosoknya sama yang pas lo ngambil kayu bakar itu? Bisa jadi sama. Kan lo megang nggak sengaja megang rambut. Bisa jadi sama. Mungkin ya kurang lebih sama sih mas kayaknya mas. Soalnya gambarannya cuma kepala dan rambut aja. Iya, soalnya gue juga nggak, yang pertama itu nggak ngelihat penuh kan, cuma ngelihat rambutnya doang kan. Bener-bener rambut yang kayak masih nyambung ke kepala tapi nggak ada kepalanya gitu loh. Itu adanya di bawah tuh. Iya, jadi tumpukan kayu nih, kan ada ranting-ranting yang masih ada daun keringnya itu kan. Gua kira kan itu kan. Nah, gua tarik ternyata rambut. Gua senterin tuh, iya rambut beneran. Terus pas gua lepas, gua naik kan, gua ngambil kayu seadanya. Terus nggak lama kan gua suruh turun lagi tuh. Gua suruh turun lagi. Tuh udah nggak ada rambut di situ. Cuman ya itu pintu kebuka dikit. Berarti rambut dan kepala ini lo dan temen lo ngalamin 2 orang nih. Iya. Cuman ditambah kalau temen lo pas di kamar ngelihat lo juga bangun. Betul. Dan ngapain juga lo bangun sama-sama senyum ya? Nah itu makanya. Agak aneh juga kalau buat gue lo pas bangun sama-sama senyum. Iya. Agak aneh juga. Kan kita ngapain lagi tidur bangun senyum. Nah itu makanya. Gue nggak ngerasa senyum saat itu. Dan gue nggak ngerasa bangun. Karena gue udah bener-bener capek. Ya gue udah tidur pules banget itu. Dan temen lo nggak nanya di saat katanya dia lo bangun itu nggak nanya apa-apa gitu? Enggak, cuma ngeliat doang. Jadi dia cuma kayak habis tidur nih, dia bangun gini terus lihat gue juga bangun, nggak lama kan. Gitu doang katanya. Terus ya udah dia tidur lagi gitu. Gitu bang. Terus ada teman-teman yang lain cuman nggak ada report apa-apa lagi ya? Lo taunya yang teman sekamar ini aja ya? Iya. Nggak ada ini sih, paling ya teman-teman yang lain paling cuma ngerasa kayak nggak beres aja. Kayak suasananya beda, apa? Hawanya. Auranya beda, hawanya kayak lebih panas. Kalau yang paling bawah itu lebih panas gitu loh. Dan semua ini kejadian di Villa 1? Iya. Nggak ada yang di Villa 2? Di Villa 2, sorry. Yang kejadian itu di Villa 2, yang di Villa 1 cuma yang rambut. Gua ngambil itu doang. Yang tempat tidur dan lain-lain itu di Villa 2 semuanya. Betul. Jadi kalau yang di Villa 1 cuma yang gua ngambil ini doang mas, yang waktu bakar jagung itu. Dan gua yang
tadi kejadian yang Aqua geser, Bluetooth connect, gue belum cerita ke teman-teman gue. Dia, ini baru gue ceritain lagi biar ya temen gue. Aqua geser itu beneran, lu di situ yang balik abis ini ya? Abis gue dari balkon. Abis dari balkon ya? Betul, abis dari balkon. Gue duduk kan di meja, yaudah tahu-tahu seret, tapi nggak jauh, gesernya nggak jauh. Cuma geser sedikit doang, seret gitu doang. Tapi airnya itu yang nggak goyang bang. Gue airnya di situ. Padahal masih ada airnya 1/4 lah. Dan kalaupun kita nggak lagi fokus ngeliatin barang itu, kalau bergeser pasti Nggak ngeh. Pasti Mata juga nangkep. Ekor mata pasti nangkep juga. Orang itu persis di depan gue. Jadi ya geser. Gue lagi main HP bentar gini. Kok geser gitu. Jadi kayak geser doang, seret gitu doang. Airnya nggak gerak? Nggak gerak sama sekali. Gue airnya di situ. Kenapa nggak gerak kalau geser? Walaupun kesenggol dikit pun biasanya air kan pasti gerak kan. Itu nggak sama sekali. Nah sampai sekarang si Mas R ini masih nggak terungkap nih? Masih belum terungkap. Tapi dia masih kayak kalau di kantor kita masih ya bercanda-bercandaan gitulah. Tadi yang lu ajak ngobrol siapa? Gitu pasti gitu. Paling gitu. Tapi lo nggak pernah nyari tahu juga tentang villa ini gimana-gimananya? Nggak Nggak ada nyari tahu? Nggak. Tapi emang kalau dari lingkungannya mendukung sih. Mendukung dengan apa yang terjadi di sana? Betul. Soalnya ya kan banyak villa yang kosong juga kan di sebelahnya. Gitu. Tapi kalau bangunannya sendiri bangunan modern apa bangunan gimana sih? Bisa jadi tuh termasuk bangunan lama sih. Tapi nggak terlalu bangunan-bangunan kolonial gitulah. Maksudnya masih ya nggak modern-modern banget lah, masih tradisional gitu bang. Cipanas nih ya? Iya. Mungkin teman-teman yang tahu gambaran ya cukup tahu aja lah, nggak usah disebut-sebut atau apa gitu. Cukup jadi oh ya udah tahu gitu, karena nggak banyak lah villa yang bentukannya kayak gitu sebenarnya ya. Buat teman-teman yang tahu mungkin disimpan sendiri aja. Nah, syukur-syukur kalau sama-sama merasakan. Jadi tahu. Kalian bisa komen gimana pengalaman dari Bang Ilham kali ini, lo tulis di kolom komentar. Dan Bang, terima kasih banyak ya udah mau cerita-cerita pengalamannya di Narasi Misteri. Siap, sama-sama. Bang, boleh share nggak atau ada IG atau apa yang mau di-share ke teman-teman kalau ada yang mau nanya atau apa? Kalian bisa nanya langsung nih. Ada di Instagram @ilhamnrhd_. Nah, kalian bisa, kalau mau nanya kalian bisa tulis kolom komentar atau bisa DM langsung aja sama orangnya. Nah, sekali lagi makasih ya Bang. Sama-sama Bang. Nah, buat kalian yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain ke Narasi Misteri, tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri dan klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Terus support channel Narasi Misteri biar kita bisa terus menceritakan pengalaman-pengalaman di luar nalar dari orang-orang yang mengalami di luar sana. Ya udah kalau gitu Narasi Misteri pamit, karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin.